baik yang ada di dalam gereja maupun di mana saja, mari kita berdoa. Ya Allah yang berfirman, dari abad ke abad sampai sekarang ini, yang hadir di dalam segala situasi kehidupan ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa seluruh keberadaan kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, yang menuntun perjalanan hidup kami bahkan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ya Tuhan, berfirman-Lah sebab hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Ya Roh Kudus, berkaryalah di dalam persekutuan ini, baik di ruang real maupun di ruang maya. Hadirlah dan berikan kepada kami hati yang peka untuk merasakan kehadiran-Mu dan jamahan-Mu. Dalam Kristus Sang Sabda kami menaikkan doa ini. Amin. Ibu bapak yang disayang Tuhan, ayat-ayat kitab suci yang akan menjadi dasar dari pewartaan firman kita terambil dari Roma pasal 8 ayat 18, dilanjutkan dengan ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 28 sampai 30 berbunyi sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Diberkatilah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan, merenung-renungkan di dalam kehidupannya, dan bahkan melakukan di dalam setiap tindakan hidupnya. Ibu bapak serta saudara yang disayang Tuhan, di dalam Alkitab diyakini bahwa sejak dari awal Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah sendirian. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lain, baik yang kelihatan maupun yang tidak kasat mata. Ada binatang, ada tumbuhan, tapi ada juga binatang atau tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata, yang bersama dengan kita hidup di planet bumi ini. Makhluk-makhluk yang ada bersama kita itu memberi manfaat begitu banyak. Binatang-binatang telah memberi manfaat kepada kita untuk makanan, bahkan untuk menjadi teman dan sahabat bagi manusia. Anjing dianggap sebagai binatang yang paling setia pada manusia. Sering manusia tidak setia, tetapi anjing lebih setia dari manusia dan lebih setia dari mantan. Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan bahkan serangga telah memberi manfaat begitu banyak. Ahli-ahli menemukan bahwa lebih dari 60% makanan manusia itu atas andil besar dari serangga-serangga.
more than 60% dari semua makanan kita. Dalam bentuk beras, dalam bentuk gandum, buah-buahan, semuanya dihasilkan oleh proses penyerbuan serangga. Tapi celakanya banyak manusia yang menganggap bahwa serangga itu hama dan oleh sebab itu diberi pestisida. Kurangnya serangga di muka bumi menyebabkan perubahan iklim di muka bumi menurut salah satu penemuan. Dan hasil dari panen berupa biji-bijian dan buah-buahan mengalami penurunan yang luar biasa. Karena jumlah serangga yang selama ini memberi manfaat kepada manusia menurun jumlahnya. Tapi tidak sedikit binatang yang nampak dan tidak nampak juga membuat penderitaan bagi manusia. Begitu banyak penyakit yang disebabkan oleh binatang-binatang atau hewan atau makhluk yang tidak kasat mata. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh penularan virus dari binatang ke manusia yang menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi kita. Ibu dan Bapak yang disayang Tuhan, Tuhan tidak hanya menciptakan makhluk-makhluk, binatang, tumbuhan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tetapi juga setiap kita diberi sahabat dan rekan sesama manusia. Bayangkan kalau tidak ada sesama manusia, tidak ada masyarakat manusia, barangkali kita akan menjadi makhluk yang paling sendirian di muka bumi ini. Apakah di sini ada pengurus Persoji? Persekutuan Jomblo seluruh Indonesia? Mereka akan mencari pasangan karena sahabat, teman, pacar memberikan hidup yang bergairah. Truk ada gandengannya, surat ada perangkonya, masaan Pak Daniel masih jomblo. Ibu bapak yang disayang Tuhan, setiap kita adalah unik, diciptakan sebagai satu-satunya makhluk manusia yang berbeda. Hanya ada satu Yusak di seluruh dunia ini. Yang waktu saya menyanyikan, Tuhan menjagaku, melindungiku, bahkan sehelai rambut yang jatuh pun tidak pernah tanpa izin oleh Tuhan. Dan Tuhan memberi izin rambutku jatuh terus menerus. Diberi izin, silakan rontok, silakan rontok, silakan rontok. Di satu pihak manusia yang lain bersama dengan kita, kita tidak pernah sendirian. Tetapi pada saat yang bersamaan justru manusia-manusia yang lain itu juga membuat penderitaan bagi kita. Yang paling banyak berkonflik dengan kita adalah manusia. Dan yang paling banyak berkonflik dengan manusia itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sering kita berkonflik dengan anjing dan kucing pada saat musim kawin. Tetapi itu paling musiman tahunan. Tetapi yang paling banyak berkonflik dengan kita di rumah, kalau tidak papi, mami, orang tua, suami atau istri. Di satu pihak kita membutuhkan mereka yang hidup bersama dengan kita, tapi pada pihak lain mereka juga membawa persoalan bagi kita. Kalau kita membaca Mazmur 73, Daud mengatakan, aku cemburu pada orang lain, aku iri. Mengapa orang lain tidak kena kutuk, aku kena kutuk. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam persoalan hidup, keyakinan iman Paulus di dalam surat Roma mengatakan, Tuhan hadir bersama kita di dalam penderitaan kita, disebabkan oleh berbagai macam hal, termasuk juga orang yang bersama dengan kita. Itu adalah penegasan yang pertama. Tuhan hadir di dalam hidup kita, di tengah-tengah penderitaan kita.
Bahkan dikatakan di dalam ayat 22 dari Roma pasal 8, sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Semuanya, tidak hanya kita manusia, semuanya mengalami penderitaan bagaikan orang yang sakit bersalin. Saya tidak pernah mengalami perasaan sakit bersalin karena tidak pernah hamil. Tetapi istri saya mengalami sakit yang luar biasa ketika melahirkan 2 anak kami. Anak pertama lahir, dia kesakitan dan saya ada di sampingnya. Anak kedua mau lahir, saya ada di sampingnya, istri saya kesakitan. Tetapi saya tidak pernah bisa merasakan betapa sakitnya. Dia hanya mengatakan, papa sakit, sakitnya di mana? Di situ, di mana? Tolong dielus-elus. Menurut filosofi orang hamil, punggung bagian bawah adalah bagian tubuh yang kalau dibelai akan merasa nyaman. Kalau tidak percaya Pak Daniel nanti, kalau punya istri, tolong dibelai-belai punggung bagian belakang. Itu akan merasa sangat nyaman, kecuali terutama pada saat hamil 9 bulan. Anak saya dampingi. Lahir pertama, begitu lahir saya pergi ke Malang untuk berkhotbah. Anak yang kedua saya dampingi istri saya. Begitu lahir saya pergi ke Bandungan untuk ceramah. Anak pertama adalah anak khotbah. Anak kedua adalah anak ceramah. Anak ketiga tidak ada. Sakitnya seperti orang bersalin. Luar biasa sakitnya. Penderitaan itu menyebabkan sakit. Dan semua makhluk mengeluh. Semuanya, tidak hanya manusia, tapi juga binatang-binatang yang lain. Dan surat Roma mengatakan, di tengah-tengah penderitaan itu aku hadir bersamamu di dalam penderitaan itu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, orang lain bisa menyebabkan kita menderita. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun. Di dalam kehidupan relasi kita bersama orang lain, di dalam masyarakat, di dalam gereja, di tempat kerja, seringkali diterapkan prinsip kuno yang tidak dipakai lagi, yaitu prinsip SMS. Yang sekarang orang sudah tidak pakai lagi, tetapi masih tetap digunakan di dalam relasi. Senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sukses, karier menanjak, pendapatan bertambah, jangan anggap orang akan senang. Mereka akan susah melihat keberhasilan kita. Ban Pak Agus terus-menerus laku keras. Orang-orang datang ke tokonya untuk mencari ban yang berkualitas. Dan ketika keberhasilan didapatkan, orang bilang dia pakai pesugihan. Setan gundul. Kalau ada keluarga yang berhasil, anak-anak berhasil, orang akan mencibir. Akan ada pergunjingan. Apalagi ketika gagal. Berhasil belum tentu mendapatkan teman. Gagal bahkan mendapatkan banyak cibiran. Susah hidup ini. Tetapi kita harus siap. Kalau kita mau hidup, kita harus siap untuk berbahagia bersama orang lain. Dan pada saat yang bersamaan, kita harus siap untuk mengalami penderitaan. Hidup bersama orang lain. Ibu dan Bapak yang disayang Tuhan, penegasan yang kedua dari surat Roma adalah, sampai saya lupa memencet ini. Terima kasih. Penegasan yang kedua dari surat Roma adalah bahwa di tengah-tengah kehidupan yang dipenuhi oleh penderitaan, orang beriman tidak sendirian tetapi tetap beserta melalui kehadiran Roh. Surat Roma pasal 8 ini sangat menarik Ibu Bapak, tetapi yang sering kita lupakan.
Kita sering merasa diri kita sendirian, kita mengalami penderitaan, tapi kita lupa janji Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan orang beriman, Tuhan beserta di dalam Roh. Ayat 26 mengatakan begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam bahasa Yunani, kelemahan itu sama dengan penyakit, sama dengan penderitaan. Jadi kalau kita mengatakan kita sedang punya kelemahan, itu sama dengan kita punya penyakit. Dan di dalam ayat 26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang paling menarik lagi adalah ayat 27 Roma pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan kalimat yang berikutnya, berdoa untuk orang-orang kenari kudus. Kenarinya itu sisipan saya. Berdoa untuk orang-orang kudus. Sering kita melupakan pada saat kita punya persoalan hidup, penderitaan. Kita lupa bahwa di dalam diri kita ada Roh yang mendoakan kita. Kita tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi pada saat kita mengalami penderitaan, kesakitan. Tapi Roh ada bersama kita. Bukti bahwa kita punya kelemahan adalah bahwa kita sakit. Siapa yang hampir setiap hari migrain? Semakin bertambah umur bertambah banyak. Dan penyakit-penyakit generatif menyusul. Kadang-kadang orang Jawa mengatakan kalau sudah tua itu dihinggapi oleh B, dan B. Pertama, blawur. Motone ora ketok apa-apa. Kedua, budek. Motone ora iso krungu apa-apa. Telinganya. Berikutnya adalah bengek, sesek. Berikutnya adalah bengkek. Nggak bisa apa-apa lagi. Berikutnya adalah boyoken, boyoke kumat. Berikut B yang lain adalah beser. Terus menerus ke kamar mandi, padahal tidak ada yang dikeluarkan. Dan B yang lain adalah buyuten. Udah nggak bisa apa-apa lagi, jadi B, dan B. Tanda bahwa kita berumur dan semakin tua. Ada penyakit degeneratif. Sedikit-sedikit sakit, lemah. Istri saya baru saja terdiagnosa mengalami gangguan tulang punggung. Disnya mengalami pengeroposan dan kami baru menyadari. Dan istri saya itu dokter, tetapi dia tidak menyadari bahwa tulang belakangnya sedang mengalami persoalan. Dan dia mengatakan ini penyakit degeneratif, penyakit penuaan. Dan kalau itu terjadi ibu bapak, sakitnya minta ampun. Saya mengatakan doa, dekat dengan Tuhan. Ya papa, aku sudah berdoa, tapi tetap gemetar. Nah itu namanya osteoporosis. Kalau sudah gemetaran, osteoporosis, jongkok, berlutut, sulit sekali. Penderitaan adalah bagian hidup dari kehidupan kita. Dan tentu saja ketika kita bersama dengan orang lain, penderitaan dan kelemahan itu semakin banyak terjadi. Ketika orang lain ngomong, kita sakit hati. Lemah sekali kita. Kita dengar orang lain ngomong yang tidak ada hubungannya dengan kita. Kita curigation, mencurigai. Jangan-jangan mereka ngomong tentang aku dan sakit hati. Di dalam doa kita mengatakan, ya Tuhan ampunilah dosaku karena aku menyakiti hati orang yang bersalah kepadaku.
Orang lain menyakiti hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sengaja menyakiti hati orang lain itu berdosa. Tetapi ada banyak sakit hati yang terjadi bukan karena orang lain sengaja menyakiti hati kita, melainkan kondisi kejiwaan kita sendiri yang menyebabkan kita mudah sakit hati. Tuhan bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Itu janji Tuhan. Kita lemah, kita rapuh. Rabu minggu yang lalu adalah Rabu Abu. Untuk mengenang kita, mengenang bahwa kita adalah abu yang akan kembali ke abu. Begitu lemah dan rentannya kita. Penderitaan yang kita alami tidak pernah menyebabkan kita harus merasa sendirian, sebab Tuhan ada beserta kita bahkan di dalam roh. Yang ketiga, Ibu Bapak yang disayang Tuhan, walaupun kita tidak pernah sendirian, tetapi dalam kenyataannya kita sering mengalami kesepian. Itu dua hal yang berbeda antara sendirian dan kesepian. Kalau di dalam bahasa Inggris kita sendirian itu alone, tetapi orang yang mengalami kesepian itu lonely. Tidak perlu ada banyak, mungkin ada banyak orang, tetapi kita tetap mengalami kesepian. Dan ketika ada orang hadir bersama kita, belum tentu kita merasa nyaman, tetapi sering merasa kesepian. Kita ada di keramaian, tetapi kita merasa tidak ada gunanya di dalam keramaian itu. Terkadang dalam hidup kita, dalam hidup bersama dengan orang lain, kita merasa ditolak. Kita merasa diasingkan, kita merasa tidak dihargai, tidak dipercayai. Kita sering dianggap sebagai orang yang aneh dan kita merasa kesepian yang membuat kita semakin menderita. Ibu Bapak yang disayang Tuhan, baik di gereja maupun di rumah dan di mana saja, ada tanda-tanda kesepian menurut ahli-ahli yang saya pelajari di dalam riset. Orang yang kesepian itu akan cepat lelah. Yang kedua, orang yang kesepian cenderung ingin membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Termasuk di dalamnya adalah membeli barang-barang online. Lewat Tokopedia, Lazada, dan seterusnya. Padahal tidak dibutuhkan, tapi membeli dan membeli itu kesepian. Yang ketiga adalah mandi terlalu lama dengan air panas. Ingat, kalau Bapak Ibu mandi terlalu lama, jangan-jangan Ibu sedang kesepian. Yang lain, yang keempat adalah menonton film TV drakor secara maraton. Itu tanda kesepian. 80% dari perempuan menonton drakor. Yang berikutnya adalah menghabiskan banyak waktu di sosial media, Facebook, WA, dan seterusnya. Menurut penelitian, setiap 7 menit sekali orang Indonesia akan memegang handphonenya. Minimal 7 menit sekali, nanti dicek. Ini khotbahnya sudah 23 menit dan Ibu Bapak sudah kebelet melihat handphone. Percaya kan? Sudah ingin sekali. Dan yang berikutnya, kelebihan berat badan. Karena orang yang kesepian cenderung untuk melakukan pengemilan. Dan yang berikutnya adalah merasa sakit terus-menerus. Kalau tidak percaya lagi Ibu dan Bapak, saya mengutip beberapa pendapat dari dua orang profesor psikologi, Julian Lonstad dan Nancy Donovan. Mereka menemukan kesimpulan begini, orang yang kesepian itu meningkatkan resiko kematian. Angka bunuh diri di Gunung Kidul terjadi
sebagai angka yang tertinggi di Indonesia itu dialami oleh lansia-lansia karena kesepian. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, kesepian memicu peradangan. Sakit terus-menerus tidak akan pernah ada selesainya. 4, sulit berinteraksi karena sangat sensitif. Zuuzon, mencurigai orang lain. Apalagi kalau sedang pacaran, pasti putus itu. Yang ke-6, kesulitan menghadapi stres. 7, mengacau pola makan. 8, pertanda Alzheimer. Kesepian itu tanda bahwa seseorang sedang mengalami proses Alzheimer. Nggak ingat apa-apa lagi, bengong dengan dirinya sendiri. 9, rentan terkena flu dan pilek. Kalau ibu dan bapak kena flu terus, pilek terus, jangan-jangan ibu bapak sedang mengalami kesepian. 10, memicu perilaku yang tidak sehat. Ibu dan bapak yang dikasih Tuhan, kelemahan-kelemahan kita, penderitaan-penderitaan kita begitu banyak. Dan penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita memampukan kita untuk menghadapi persoalan kesepian itu. Intisari dari iman Kristen adalah kita diminta untuk terus berhubungan dengan Tuhan secara intens, untuk merasakan kehadiran Tuhan, bahwa roh Allah ada di dalam diri kita. Karena itu ibu bapak jangan lupakan 4 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama ibu bapak, jadikan doa sebagai bagian tak terpisahkan dalam hidup kita. Bukan pertama-tama doa untuk meminta dan meminta, tetapi untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Bagaikan pacar yang berhubungan LDR, terus-menerus mengkotak-katik handphonenya. Doa adalah cara kita terus-menerus berkontak pada Tuhan. Secapai apapun, sesetres apapun, selalu ingat Tuhan, ibu bapak. Yang kedua adalah jadikan ibadah bersama orang beriman sebagai bagian hidup, baik melalui ruang nyata maupun ruang maya. Karena orang beriman ketika beribadah bersama akan memberi kekuatan kepada kita dan mengkonekkan kita kembali kepada Tuhan yang beserta. Dan yang ketiga ibu bapak, jadikan hidup pelayanan pada Tuhan dan sesama sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Hiduplah untuk melayani Tuhan dan sesama. Lakukan itu terus-menerus, termasuk dengan kata-kata dan perbuatan dan tindakan kita. Dan yang keempat ibu bapak, untuk terus connect dengan Tuhan, untuk terus mengingat Tuhan yang beserta dengan kita. Jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup kita setiap saat. Di dunia ini kalau ibu bapak lebih banyak mengeluh, tidak ada banyak gunanya selain akan merusak kejiwaan kita. Ucapkan syukur di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, terus-menerus berinteraksi dengan Tuhan, mengucap syukur bahwa sampai sekarang Tuhan tetap beserta kita. Ebenezer. 4 hal itu moga-moga menjadikan kita terus menyadari bahwa Allah tetap beserta kita dan kita tidak pernah sendirian. Di dalam penderitaan dan kesulitan hidup, Tuhan bersama dengan kita. Asal kita mau terus-menerus berinteraksi secara intens bersama dengan Tuhan di dalam doa, ibadah, dan ucapan syukur kita dan pelayanan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, ajari kami untuk mempunyai hati yang peka, bahwa Engkau selalu ada dengan kami, peduli dengan kami, berbelas kasih dengan kami,
beserta dengan kami bahkan pada saat kami mengalami penderitaan, kesepian dan sendirian. Engkau menyediakan sahabat, rekan, Engkau menyediakan makhluk hidup yang lain. Tetapi jauh lebih dari itu, Engkau telah hadir bersama kami di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk Engkau sendiri yang terus-menerus beserta dengan kami. Dalam Yesus Sang Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.